Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan lagi. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Untuk materi IPA hari ini, karena materi sebelumnya sudah selesai dan kalian sudah ulangan harian, maka untuk hari ini kita memasuki bab baru, yaitu bab yang kedua mengenai klasifikasi makhluk hidup. Mungkin di antara kalian ada yang masih ingat contohnya makhluk hidup itu apa saja, anak-anak? Oke, Bu Ira ingatkan kembali bahwa makhluk hidup itu ada bermacam-macam. Beberapa contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Atau kalian bisa melihat contoh makhluk hidup yang ada di tayangan tersebut. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama menyebutkan ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Yang kedua, mengidentifikasi benda hidup dan tak hidup yang ada di lingkungan sekitar. Oke, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8, antara lain yang pertama bergerak. Contohnya kalian yang merupakan contoh dari makhluk hidup. Kalian bisa menggerakkan kaki kalian, bisa menggerakkan tangan, bisa menggerakkan mata kalian. Nah, itu artinya kalian masih mampu untuk bergerak. Yang kedua, anak-anak bernafas. Kalian dikatakan makhluk hidup karena kalian masih bisa bernafas, masih bisa menghirup oksigen, dan masih bisa mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga, memerlukan makan dan minum. Baik tumbuhan, hewan, maupun manusia yang masih hidup pasti memerlukan makan dan minum untuk kelangsungan hidupnya. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi kalau misalnya kalian tidak makan dan minum? Nah, pasti kalian sudah tahu sendiri, pasti kalian akan lemas. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Kalian awalnya tidak langsung besar ya, pasti awalnya dulu kalian adalah bayi, kemudian lama-lama kalian akan menjadi anak-anak, kemudian tumbuh dan berkembang terus sehingga kalian sekarang menjadi remaja. Suatu saat kalian akan terus tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, yang akhirnya kalian akan menjadi tua. Nah, itu artinya kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang kelima, berkembang biak atau bereproduksi sehingga bisa menghasilkan keturunan. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Kalau manusia, zat sisanya bisa berupa urin atau air kencing, bisa berupa keringat, bisa berupa karbon dioksida, atau bisa berupa empedu. Yang ketujuh, peka terhadap rangsang. Contohnya begini, kalau kalian misalnya tidak sengaja terinjak oleh teman kalian, kaki kalian terinjak, pasti kalian akan merasakan atau refleks, aduh sakit. Nah, itulah kalian menunjukkan peka terhadap rangsang. Atau misalnya kalian tidak sengaja ketumpahan air teh panas, teh itu atau kopi yang panas atau air panas, pasti kalian akan merasakan sakit. Nah, itu artinya kalian peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang juga dialami oleh tumbuhan dan hewan. Misalnya kalau pada tumbuhan adalah pada tumbuhan putri malu. Mungkin di SD dulu kalian juga sudah pernah diajari oleh Bapak Ibu guru kalian bahwa jika tumbuhan putri malu itu disentuh bagian daunnya, maka daun tersebut akan menguncup. Karena daun putri malu itu menunjukkan kepekaan terhadap rangsang. Kemudian yang kedelapan adalah adaptasi atau proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri terhadap apa? Terhadap lingkungan. Termasuk kalian ini anak-anak, kalian masih dikatakan sebagai peserta didik baru dan kalian belum sering bertemu dengan teman-teman kalian secara langsung. Bahkan kalian juga belum pernah bertatap muka langsung dengan Bu Ira, tetapi kita hanya bisa berjumpa di dunia maya, atau lewat online karena kondisinya masih pandemi COVID. Nah, tentunya nanti jika kita bertemu, kita masih perlu adaptasi baru, yaitu adaptasi pembelajaran tatap muka di sekolah di SMP PGRI 9.
Nah, melalui adaptasi itu, kalau kalian bisa beradaptasi dengan baik, maka kalian akan semakin kerasan untuk di SMP PGRI 9. Itu contoh dari adaptasi, misalnya pada kalian sebagai peserta didik baru. Begitu juga dengan hewan, dengan tumbuhan juga pasti memerlukan proses adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungan. Contoh benda hidup bisa kalian lihat di situ, ada pohon, ada burung, ada ikan, ada bunga, ada kuda, ada manusia. Kemudian ada contoh benda tak hidup. Di situ bisa kalian lihat ada buku, ada sepeda, ada jam, gunting, baju, boneka. Nah, benda tak hidup itu anak-anak, dia tidak bisa bergerak, tidak bernafas, tidak memerlukan makan minum, tidak berkembang biak, tidak tumbuh, dan juga tidak bereproduksi atau berkembang biak yang tadi sudah Bu Ira katakan, tidak beradaptasi. Nah, benda-benda tersebut yang dikatakan benda tak hidup hanya bisa bergerak jika digerakkan oleh siapa? Oleh manusia atau oleh makhluk hidup. Baiklah anak-anak, tadi materinya sudah Bu Ira jelaskan. Mudah-mudahan kalian semua paham. Jika kalian merasa belum paham, maka kalian bisa bertanya ke Bu Ira di classroom. Dan setelah ini Bu Ira akan memberikan tugas. Seperti biasa, tugasnya juga di classroom. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa lagi ya di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan di kondisi yang semakin baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.